Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan masih banyak lagi. Maka sudah semestinya kita gunakan kenikmatan tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqamah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini bulan Sya'ban, berarti di bulan Sya'ban berarti digenapkan menjadi 30 hari ya. Karena kemarin di 100 titik pemantauan hilal itu tidak ada yang melihat. Kemungkinan karena cuaca mendung ya. Padahal ketinggian bulan itu sudah di atas 1 derajat ya, bahkan ada yang mendekati 2 derajat di beberapa wilayah. Tapi dengan metode ru'yat yang baru yang telah ditandatangani oleh Kementerian Agama pada bulan Desember 2021 kemarin, kita menaikkan derajatnya itu jadi 3 derajat. Ternyata di luar negeri seperti Turki itu lebih tinggi lagi, 6 atau 7 derajat baru bisa kelihatan. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di Muhammadiyah yang sudah puasa hari ini? Di antara kita pun saya tahu ada orang-orang yang sudah puasa hari ini ya. Gak apa-apa, itu wujud dari ijtihad, enggak mengapa. Kenapa? Karena memang eksaknya begitu. Menurut hitung-hitungan itu sudah masuk namanya hisab wujudul hilal. Jangankan 2 derajat, 0,5 derajat aja udah kelihatan, maksudnya begitu ya. Karena eksak. Jangankan Ramadan tahun ini, 10-20 tahun yang akan datang udah bisa diperkirakan. Nah, begitu ya menurut hitung-hitungan. Adapun bagaimana kita, ya kita ikut pemerintah. Sudah sepakat hasil musyawarah para pengurus, ya kita dari tahun ke tahun ikut pemerintah. Tapi jangan juga kita ke teman-teman Muhammadiyah, kamu gimana sih nggak ikut pemerintah? Ntar dia balas ngomong lagi, jangan begitu, pemerintahan kita siapa? Ulil amri saya kan pimpinan Muhammadiyah, gitu katanya. Soalnya negara kita bukan negara Islam. Ya udah, pokoknya mana yang kita yakini itu yang amalkan udah. Dua-duanya benar kalau saya lihat. Bagaimana Ustaz, masa ada kebenaran ganda? Bukan begitu, dilihat dari metode yang digunakan. Yang satu pakai hisab wujudul hilal. Nah, kita pun enggak ru'yat sama sekali. Ada solusinya. Apa itu? Imkanur ru'yat, itu solusi sebenarnya. Nah, ketika hilal tidak tampak, tidak bisa dilihat, tetapi kemudian kalau dihitung dia sudah sampai 3 derajat menurut kesepakatan yang baru, maka itu pun sudah bisa diputuskan bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari besoknya begitu ya, kan kita lihatnya maghrib.
Nah, begitu. Jadi kita pun tidak ru'yat sama sekali. Jadi ada imkan ru'yat. Apa tuh imkan? Imkan dari kata mungkin. Mungkin. Nah, mungkin bahasa Arab, mungkin bahasa kita ya. Kemungkinan terlihat begitu. Baik, tapi pada prinsipnya, pada intinya kita semua sepakat bahwa apa? Di bulan Ramadan ada kewajiban puasa. Kapan mulainya? 1 Ramadan. Begitu ya. Cuma tanggal satunya aja beda. Tapi kalau ntar malam yakin lah Pak Sofyan, ntar terawih pasti ya. Ya. Jadi begitu. Ya, nggak usah kita perlebar, tidak usah kita perpanjang, karena juga kalian semalam udah terawih, nggak masalah. Intinya kita sepakat bulan Ramadan kita puasa. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu adab-adab puasa. Ini sudah dibahas pekan yang lalu, tapi biar kita mantap lagi ya. Yang pertama perkara niat puasa. Niat ini menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, itu harus diniatkan setiap malam di bulan Ramadan. Makanya di Masjid Ahsanul Amala kalau habis tarawih itu suka diingetin ya. Nawaitu shoma ghadin. Nah itu dia. Itu ngingetin ya. Jangan sampai ada istilah itu niat kok bareng-bareng. Niat dilafazkan, itu ngingetin doang. Ngingetin bahwa besok kita akan puasa. Itu harus ada niatnya. Adapun menurut mazhab Imam Maliki ya, mazhab Imam Malik, niat puasa itu dilafazkan di awal bulan Ramadan. Jadi menurut mazhab Maliki ini niat puasa boleh di awal Ramadan sekaligus ya. Jadi nawaitu shauma syahri Ramadan kulluhu begitu. Ya. Di awal Ramadan. Kenapa? Karena khawatir nanti malam ketiga, malam keempat misalkan enggak tarawih kan enggak diniatin atau enggak diingetin niat, kemudian sahurnya kesiangan. Nah, khawatir seperti itu. Ya. Terus kita bagaimana ya? Bolehlah kita mau niat sebulan penuh, tapi yang lebih afdol, yang lebih bagus adalah tiap malam kita baca niat ya. Boleh setelah tarawih atau ketika sahur. Sahur pun sudah niat sebenarnya, tidak perlu dilafazkan, sudah niat. Tapi intinya kita perlu meneguhkan, apa sih bahasanya ya? Mengazamkan ya, berazam. Ada tekad bahwa akan melakukan puasa. Itu yang penting seperti itu. Ya. Adapun nawaitu shoma ghadin yang dibaca oleh Bilal itu sebenarnya supaya mengingatkan kita aja, jangan sampai kita lupa ya. Di antara adab-adab puasa yang wajib dan ada pula yang sunnah. Nah, yang pertama ada puasa tadi niat ya sudah. Kemudian malamnya atau sepertiga malam yang akhir atau mendekati subuh. Ya. Kalau kita lihat hadis itu 50 ayat menjelang subuh, maksudnya jangkanya itu disunahkan kita sahur. Ya, jadi jangan jam 12 malam udah sahur. Atau habis tadarus langsung sahur. Waduh ya. Itu belum termasuk dapat keutamaan sahur ya. Sahur ini sangat dianjurkan karena Rasulullah bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan, ada barokah di sana ya. Dan sahur juga ini menjadi pembeda antara puasanya kita dengan puasa ahli kitab ya. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani pun mereka ada syariat puasa. Cuma mereka puasanya enggak sahur karena dikatakan pembeda, berarti enggak sahur puasanya mereka. Dan ibadah puasa ini memang diakui ya, khasiatnya diakui, bahkan sampai dokter-dokter non Islam pun ketika mau menjalankan operasi terhadap pasiennya dianjurkan puasa. Jadi sedapat mungkin kita sahur. Biasanya sahur udah malas itu kalau udah malam-malam 20 ke atas atau belasan ke atas. Bagaimana kalau kita menjumpai kondisi malas seperti itu? Tetap kita bangun,
Ya, kalau ada beberapa butir kurma kita makan kurma karena sunnah. Kurma ini untuk takjil juga sunnah, untuk sahur juga sunnah. Ya. Atau beberapa teguk air, jangan sampai tidak sahur. Ya. Walaupun masih kenyang, ya beberapa teguk air lah. Karena untuk mengambil keberkahannya. Nah, sahur dianjurkan tadi diakhirkan, ya diakhirkan. Di kita ada istilah imsak, ya. Nah, bukan berarti setelah imsak itu nggak boleh minum, tidak boleh makan, itu masih boleh. Itu siap-siap, jaga-jaga. Kalau buat yang ngerokok berarti ya cukuplah sebatang kali ya, 10 menit. Ya. Saya ingat waktu kuliah dulu di UIN sana. Saya tinggal di asrama IMM, depan UIN ada asrama IMM. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya tinggal di sana dulu ya. Itu memang murah sekali, setahun cuma bayar 120.000. Jadi sangat murah. Namanya anak kos kan cari yang murah. Nah, di sana ada teman yang ngerokok, itu udah imsak, Pak. Cukup sebatang katanya. Luar biasa. Jadi imsak itu artinya, kalau arti sebenarnya menahan, udah nggak boleh lagi makan minum, imsak. Berarti imsak yang sebenarnya adalah ketika masuk waktu subuh. Ketika masuk waktu subuh. Ya. Jadi pemahaman, jangan sampai ada pemahaman bahwa setelah imsak udah nggak boleh makan minum lagi, sehingga udah stop, udah imsak. Padahal di sana masih boleh, cuman hati-hati saja, jangan sampai keburu masuk waktu subuh. Ya. Nah, sahur memang dianjurkan diakhirkan. Ya, sahur ini dianjurkannya diakhirkan. Adapun yang kedua, segera berbuka bila telah datang waktunya. Rasulullah bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Ini jam kita sepertinya telat ini. Nanti Pak Wawan atau Pak Rudi bisa dikalibrasi ya, disesuaikan. Kemarin saya cocokin sama HP saya, itu sampai 2 menit selisih, kurang lebih 2 menit. Jadi kalau orang rumah nunggu azan maghrib di masjid lama 2 menit. Di TV udah azan ya, asal malah belum azan. Belum lagi yang azannya juga nunggu buka dulu, dia minum dulu, lebih lama lagi ya. Jadi saya tidak tahu kalau Jabodetabek itu satu waktu atau bukan ya, tapi yang jelas ketika sudah masuk waktu maghrib ya, Allahu Akbar, sudah boleh berbuka di sana. Bahkan dianjurkan untuk disegerakan. Tadi Rasulullah bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Orang-orang senantiasa tetap dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Dan berbuka dengan memakan beberapa buah rutop. Apa itu rutop? Kurma yang masih mengkel. Kurma yang masih mengkal itu loh, yang masih muda ya. Itu manis sekali. Kemarin ngobrol sama Pak Ridwan, saya nggak suka terlalu manis ya. Itu sunahnya kurma itu kurma basah. Kalau kurma basah nggak ada, kurma kering. Kalau kurma kering nggak ada, jangan kolak, jangan, air bening ya. Air bening dulu. Baru mau teh boleh, mau kolak boleh. Nah, di kita iklan itu iklan sirup, berbukalah dengan yang manis-manis. Itu iklan sirup itu. Yang benar adalah berbuka dengan rutop, dengan kurma basah. Atau kalau nggak ada kurma basah, baru kurma kering. Kalaupun nggak dijumpai, air putih, air bening, air putih susu lagi ya, air bening. Nah itu tertibnya begitu, urutannya begitu. Disebutkan dalam hadis Anas, ia menuturkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa berbuka sebelum melakukan salat dengan makan beberapa biji kurma mangkal ya, kurma mangkal, kurma yang masih mengkal itu loh. Jika tidak ada kurma mengkal maka kurma matang. Jika tidak ada kurma matang maka beliau meneguk beberapa teguk air minum. Ini hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Derajatnya hadis hasan gharib. Kemudian sesudah iftar hendaknya mengucapkan bacaan atau doa. Nah, doa berbuka puasa itu dibaca setelah kita membatalkan.
Anak-anak TPA kita dari dulu masih aja seperti itu ya. Belum buka langsung Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Padahal buka dulu ya. Biasa bismillah, bismillah minum atau bismillah makan kurma. Setelah minum baru baca doa. Ya, di antara doanya ada doa dhahabadh dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Boleh ditambah Allahumma lakasumtu wa bika amantu dan seterusnya. Ya. Atau dhahabadh dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, cukup segitu apa-apa. Ya. Jadi tertibnya begitu. Jadi bukan baca doa puasa dulu langsung kita batalkan. Kalau minum makan biasa bismillah ya. Nah, setelah itu baru baca doa. Doa berbuka puasa. Mau versi Allahumma lakasumtu boleh, mau versi dhahabadh dhama'u boleh, mau dua-duanya boleh. Doa enggak ada halang, enggak ada larangan, terserah. Oh iya, sebelum berbuka puasa itu dianjurkan perbanyak zikir dan doa. Ya. Jadi makanan udah ada di depan kita, itu boleh kita doa. Karena di situ tempat-tempat istijabah. Di situ adalah tempat maqbul kita untuk berdoa. Atau kalaupun tidak doa kita istighfar. Istighfar dengan yang biasa dibaca sama Bilal kalau tarawih itu, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar ya. Itu kita baca menjelang berbuka puasa ya. Asyhadu an la ilaha illallah syahadat ya kan. Astaghfirullah kita beristighfar. As'aluka ridhaka wal jannah, aku mohon kepadamu ya Allah keridhaanmu dan surga. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung kepadamu dari murka-Mu dan dari neraka-Mu. Ya. Itu pun jenis istighfar zikir yang bermuatan doa tadi ya. Allahumma kan bermuatan doa. Ya. As'aluka kan aku memohon kepadamu. Kalau tarawih kok bukan pakainya na. Bedanya apa? Kalau nas'aluka depannya huruf nun itu artinya kita, kami. Kalau itu saya. Ya, bahasa Arab itu gampang, cuma berubah huruf aja udah berubah arti. Ya. Seperti saya sedang duduk, ajlisu. Kami sedang duduk, rubah depan jadi nun, najlisu. Ya. Tadi begitu kalau apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka ya. Kami memohon kepadamu ya, memohon ridhamu. Kemudian wa na'udzubika, kami berlindung kepadamu. Sama seperti doa apa? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Itu ya mengenai doa menjelang berbuka puasa. Kita ajarkan anak-anak kita, jangan rebutan remote ya. Biasanya kalau mau maghrib rebutan remote. Kakak RCTI kak. Kata kakaknya, enggak, kemarin Indosiar yang azan duluan, coba dilihat deh, cari yang azan dulu. Anak-anak itu ya, ingat masa kecil gitu. Nah, kemudian masih adab puasa yang berikutnya adalah menghindari bicara yang seronok dan porno, karena Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumus shaumi ahadikum falayarfus." Pada hari seseorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berbicara yang rafath, yang seronok. Dan rafas juga bisa bermakna jatuh di dalam perbuatan maksiat. Rasulullah juga bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan tetap melakukannya, maka Allah tidak memiliki hajat bahwa orang itu meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya apa? Dia berpuasa tapi tetap berbohong, berpuasa tapi menipu. Puasanya itu tidak bermanfaat. Puasanya itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah orang yang berpuasa meninggalkan semua perbuatan haram,
ya, seperti menggunjing, perkataan jorok, dusta, karena perbuatan-perbuatan tersebut dapat menghapus pahala puasa. Ya, kalau dalam tinjauan fikih, ya tinjauan fikih, puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya batal. Ya. Maka benar Rasulullah bersabda, "Ruba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'." Ya, berapa banyak sekali orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya rasa lapar. Ini mumpung baru besok kita Ramadan, kita ngambil besok kan, ada yang puasa hari ini. Mumpung baru besok kita Ramadan, mari kita benar-benar jaga puasa kita. Ya. Sekarang suasana bioskop udah ada di rumah. Ya banyakin di masjid lah kalau gitu ya. Banyakin di masjid. Karena suasana bioskop ada di rumah sekarang. Kemudian ada puasa yang berikutnya, dan di antara hal yang dapat menghapus pahala kebajikan bahkan mendatangkan dosa-dosa adalah sibuk dengan nonton. Nah, nonton nih. Nonton perlombaan, film-film, sinetron, pertandingan, nongkrong-nongkrong yang tidak berguna, mondar-mandir di jalan-jalan bersama-sama rekan-rekan yang suka menyia-nyiakan waktu, ya, motor-motoran, berdesak-desakan di trotoar, ngabuburit. Mana ngabuburit? Ya. Ada yang habis sahur, dulu di TV tayangan apa, Asmara Subuh. Habis sahur, subuh jalan-jalan pacaran, cuma puasanya ya. Asmara Subuh, ada TV itu tayangan tahun berapa itu, saya pernah nonton dulu ya. Asmara Subuh judul TV-nya itu. Ya. Begadang malam-malam sehingga menyia-nyiakan apa waktu, ya. Bulan yang seharusnya diisi dengan tahajud, zikir dan ibadah, ya, bagi kebanyakan orang menjadi bulan tidur. Siang dia tidur karena malamnya dia begadangnya. Ya kalau malam begadang tilawah nggak masalah, siang dia persiapan isi amunisi untuk ntar malam. Karena yang namanya tadarus ternyata itu malam. Udah bagus kita Pak. Praktek tadarus di kita itu sudah bagus ya. Tadarus, jadi yang satu baca, yang lain nyimak. Ya, karena di beberapa wilayah ada tadarus kok cepat hatam, bagi-bagi dia. Juz 1, juz 2, juz 3 baca bareng-bareng. Kelar. 2 hari hatam, pantasan begitu caranya. Yang benar adalah cara yang dipraktekkan di ahsanu amala. Satu baca, yang lain nyimak. Dan tadarus ini bukan amalan kaleng-kaleng, bukan amalan ecek-ecek. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri ketika bulan Ramadan itu malaikat Jibril turun langsung ya, mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Maka yang bisa memfasilitasi tadarus tentu memiliki atau mendapatkan pahala yang begitu besar. Ya, fasilitasi, kemudian siapin jahenya, ya. Apa yang suka kopi bikinin kopinya. Iya betul. Insya Allah saya nanti ikut nyimak lah. Kalau yang sudah kan cuma baca pulang. Nah, setelah saya dalami, oh iya betul ternyata. Insya Allah tadarus ikut nyimak. Ya. Kan tadarus dari kata apa? Darosa ya. Darosa ya derusu. Tadarus ada saling. Nah, ya. Ta'aruf itu kan saling mengenal. Ada tambahan tak sama alif ya. Tadarus berarti saling belajar. Jadi ada yang salah, langsung kita koreksi. Oh, itu yang benar begini, gitu ya. Jangan nggak enak, yang ngerti langsung koreksi. Biasanya kita kalau nyimak itu jauh lebih teliti daripada membaca. Ya, kalau membaca kan kadang-kadang ada harokat berubah, harusnya fathah jadi kasrah. Tapi kalau kita menyimak teliti, jadi langsung ditegur saja. Yang benar begini. Ya, ini tadarus yang dipraktekkan dari tahun ke tahun di ahsanu amala itu sudah benar ya, sudah bagus, dan itu amalan istimewa. Kemudian tadi yang nongkrong-nongkrong ya menyebabkan
mengabaikan kewajiban, meninggalkan salat berjamaah, jadi sayang sekali. Bahkan di sana ada kemaksiatan, itu sayang sekali. Ada juga yang menyambut Ramadan dengan keluh kesah, ya, karena kehilangan berbagai kelezatan. Dan sebagian lagi ada yang berpergian di bulan Ramadan ke negeri-negeri orang kafir untuk menikmati liburan panjangnya, nauzubillah. Dan yang lebih fatal lagi, banyak kemungkaran terjadi, ya, seperti apa? Seperti perempuan yang pergi ke masjid dengan parfum yang menyengat, tabaruj, dengan dandan yang menor, ya. Perempuan tidak mengapa ikut tarawih, nggak mengapa, tapi hindari yang dandan yang berlebihan. Tidak usah pakai minyak wangi, nggak usah. Ya. Kemudian intinya isi Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, jangan sampai dilewatkan begitu saja. Jangan sampai dilewatkan begitu saja. Karena ada dalam sebuah hadis, ya, sungguh rugi orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi ketika Ramadan berakhir dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu sungguh rugi. Kenapa rugi? Rugi. Sekarang bulan Ramadan, pahala lagi diobral pahala. Amalan sunnah diberi pahala seperti amalan fardu. Ya, salat-salat sunnah kita diberi pahala seperti pahala salat fardu. Kemudian ibadah salat fardu kita, ibadah fardu kita itu diberi pahala berlipat-lipat ganda lagi. Ya, bahkan sampai 70 kali lipat. Tetapi disia-siakan, sayang sekali. Ya, mumpung baru besok nih. Baru nanti malam masuk bulan Ramadan, nanti malam tarawih. Kita manfaatkan Ramadan tahun ini sebaik-baiknya. Kemudian jangan berbuat gaduh, ya. Jangan berisik atau jangan membuat keributan. Wa inim ru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Jika ada seorang yang menyerang atau memaki, maka hendaklah dia, orang yang berpuasa, mengatakan saya lagi puasa, gitu. Ya, lagi puasa. Saya ingat dulu di UIN masjid bagian dalam, kan ada Masjid Fatullah yang di luar, dalam ada. Kami ngadain buka puasa bersama. Itu begitu azan, Allahu Akbar, ada yang berantem. Dari tadi kamu keselin katanya. Jadi dia nahan dari asar. Dia lumayan marah. Begitu azan dia luapkan emosinya. Ini kejadian, saya geleng-geleng kepala saya. Ya Allah. Ada istighfar setan itu istighfar. Dia ngancam dari asar. Kamu dari tadi tahu enggak? Begitu azan maghrib bukannya takjil, dia berantem dia. Ini zaman saya kuliah dulu, ya udah 10 tahunan lebih yang lalu, ya. Di Masjid UIN yang dalam, gitu. Kemudian kita dianjurkan untuk tidak terlalu banyak makan. Kan Rasulullah bersabda, "Ma mala'a banu Adam wi'an syarran min batnihi." Tidak ada bejana yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Orang yang berakal makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, ya. Jadi kita atur, jangan sampai makannya kekenyangan, akhirnya tarawih kita berat, ngantuk. Maka dari mulai takjil maghrib itu ya makan kurma, minum, udah hilang haus yang tadi siang, kenyang yang lapar yang tadi siang pun udah hilang ternyata dengan beberapa butir kurma. Kenapa sih harus kurma? Kurma itu ada zat-zat yang menetralisir lambung kita, gitu. Mengembalikan energi kita, itu hilang. Maka kita atur makan, jangan terlalu kenyang, ya. Nanti habis tarawih mau makan lagi terserah. Kemudian mendermakan ilmu, ya, yang punya ilmu dia ajarkan ilmu.
Yang punya harta menermakan harta. Di dalam hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, ya, Ibnu Abbas yang berkata, Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan, dan lebih dermawan lagi apabila di bulan Ramadan ketika beliau ditemui oleh Jibril. Jibril biasanya menemui Nabi pada setiap malam di bulan Ramadan. Disitulah Jibril mentadaruskan Al-Quran kepada beliau. Sungguh Rasulullah lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang, ya. Nah, kita pun memanage harta kita. Punya uang 300.000, jangan dikeluarkan sekaligus. Gimana sih, Tad? Ya, tukar goceng-goceng ke masjid. Nanti malam infak 5.000, subuh 5.000. Di manage biar sibuk itu malaikat pencatatnya. Jangan sekaligus. Kemudian siapa tahu kok infak malam dan subuh, ya. Kalau subuh kan sudah jelas, ya, infak subuh itu sudah jelas, ada doa malaikat di sana. Ada 2 malaikat yang berdoa. Malaikat pertama berdoa, ya Allah, berkahi rezeki orang yang berinfak pada pagi hari ini. Nah, malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, hancurkan rezeki orang yang bakhil, ya. Kemudian kenapa malam Ramadan pun kita berinfak? Nah, siapa tahu malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi kita manage begitu. Jangan sekaligus. Ya terserah sih, Ustaz, sekaligus enggak masalah, takut lupa, enggak masalah. Tapi maksud saya begitu. Maksud saya biar tiap malam kita ada pahala infak. Tiap pagi kita ada pahala infak, ya. Biar malaikat raqib, ya. Raqib atid, ya. Biar malaikat raqib itu enggak nganggur. Nyatet pahala. Oh, Pak Basuki lagi infak nih gitu. Ya. Checklistan absennya ada gitu loh. Saya ingat waktu sekolah dulu itu kan, waktu sekolah dulu ada buku kegiatan amaliyah Ramadan, ya kan, taraweh, checklist, tanda tangan khatibnya biasanya, tanda tangan imam taraweh, gitu dulu kan ada kan checklist. Nah kita pun bikin mutabaah kayak gitu nggak masalah, buku lembar evaluasi, ya. Malam checklist infak, ya, malaikat tuh begitu, checklist ada. Ya, kita manage seperti itu supaya tiap malam dapat aktivitas atau pahala infak, kemudian subuh pun dapat aktivitas infak. Termasuk infak untuk menyediakan buka puasa, ya, menyediakan buka puasa untuk orang yang takjil, ya. Itu termasuk di sana. Bahkan di sana ada keistimewaannya. Rasulullah bersabda, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'adallahu liman at'ama at-ta'am wa alana al-kalam wa taba'a siyam wa shalla bil-laili wan nasu niyam. Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya tampak dari luar, yang disediakan oleh Allah bagi orang yang memberikan makanan, ya, memperlembut pembicaraan, menyambung puasa, artinya dia senang puasa sunnah, dan sholat di malam hari di waktu manusia sedang tidur pulas, ya, tahajud, ya. Orang lagi tidur dia mau sholat. Termasuk yang memberikan makanan, ya, memberikan makanan untuk yang berbuka puasa. Ya, walaupun di kita sudah dijadwal hari ini majelis taklim ini atau RT ini, nggak apa-apa kita tambahkan lagi, ya, secara pribadi, mau 2 porsi, 3 porsi, supaya kita mendapatkan pahala, ya. Bayangkan ini panen pahala loh. Kalau ada mahasiswa yang kreatif juga di kereta, dia bawa air minum, ya, bagi-bagiin orang menjelang berbuka puasa. Ada sopir, ada yang di jalan, sopir-sopir angkot dibagikan. Kemudian Rasulullah bersabda, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'un. Barang siapa yang memberi buka puasa
kepada seorang yang berpuasa, maka ia memperoleh pahala sebesar pahalanya. Hanya saja pahala orang yang berpuasa tidak berkurang sedikit pun, ya. Kita dapat pahala seperti pahalanya dia. Kalau hari itu dia tilawahnya 2 juz, bayangkan dapat pahala tilawahnya dia 2 juz juga. Dulu ketika hadis ini dibacakan kepada para sahabat ada yang mengeluh, ya Rasul, enggak semua kita mampu, ya. Karena kalau nyiapin takjil tuh yang enak, ada susunya, ada agar-agarnya, kurmanya. Ya Rasul, tidak semua kita mampu. Apa jawaban beliau? Walaupun cuma sepotong kurma, ya, keutamaan ini akan diberikan walaupun yang memberikan buka itu hanya sepotong kurma atau beberapa teguk susu atau air. Artinya ya apapun yang bisa kita berikan, kita berikan. Memang budaya Indonesia ini paling senang kalau dikasih. Kita rubah, senang kata kalau ngasih. Saya pernah jadi panitia baksos, panitia sembako lah, bakso sembako di Jakarta sana. Itu ada orang yang kelewat. Nah, saya pikir memang di datanya nggak ada, ya, rekomendasi RT-nya pun nggak ada. Itu pimpinannya datang, jadi kelompok tukang bersih-bersih. Kalau kita bilang tukang sampah, orang-orang sopan, ya, tukang bersih-bersih, petugas kebersihan itu datang. Pak Ustadz katanya, tahun kemarin saya dapat, kok hari ini nggak dapat. Ya udah, ya. Kita begitu, kalau tahun kemarin dapat, tahun ini harus dapat gitu ya. Tahun kemarin dapat dari Asul Amala 2 juta. Tahun sekarang nggak ada, gimana? Tahun kemarin siapa ketuanya? Pak Darman. Aduh. Jadi referensi, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan yang dimaksud memberi makanan untuk yang berbuka puasa, kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah sampai orang tersebut kenyang, katanya, ya. Berarti kan 4 sehat 5 sempurna, ya. Harus ada nasinya berarti, ya. Ayam bakar atau capcay gitu, ya. Ini kata Ibnu Taimiyah. Tapi kan hadis pertama tadi kan Rasulullah yang saya sampaikan tadi, ya, walaupun beberapa teguk air. Para kaum salaf banyak yang lebih mementingkan kaum fakir miskin daripada diri mereka sendiri dengan memberikan persediaan buka puasa yang mereka miliki kepada mereka yang, ya. Jadi kalau orang-orang salaf mereka faham mereka. Ya, daripada saya makan, ya udahlah, mending makan seperlunya, ini selebihnya kasih. Karena dia paham pahalanya akan didapat oleh dia, gitu, ya. Seperti Abdullah bin Umar, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hanbal dan lain-lainnya. Dan Abdullah bin Umar tidak berbuka puasa kecuali bersama anak-anak yatim dan orang miskin. Tiap hari diundang anak yatim, orang miskin diundang. Ayo kita buka bareng. Ya. Udah, ya, nanti Ramadan kita bahas ini terus pokoknya. Saya pikir libur bulan Ramadan, ternyata hasil rapat Sabtu pagi dan Rabu pagi itu tetap ada kajian. Rabu pagi kajian tafsir, ya, tafsir Al-Quran, yaitu tafsir Munir. Kemudian untuk Sabtu paginya itu kita akan bahas terus, ya, tentang puasa ini. Jadi materinya belum selesai, ya. Ada hal-hal yang ternyata tidak membatalkan puasa, seperti vaksin. Nah, vaksin tidak membatalkan puasa, ya. Karena vaksin itu isinya bukan suplemen, bukan makanan, itu obat. Tapi kalau itu makanan, suntik nggak boleh. Nah, itu ya menurut referensi yang saya baca. Baik, untuk pertemuan kali ini mungkin dicukupkan sekian dulu, ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan maksimal, ya. Program-program yang ada di Ahsanul Amalah tinggal kita jalankan, yang tarawih, tadarus, iftar, ya. Cuman yang untuk simaan belum ada, ya, simaan yang menjelang maghrib itu. Karena kami pun guru-guru TPQ masuk, jadi kita belum. Kalau dulu ada simaan 1 juz sehari, itu dari Ustadz dari Deki dulu gantian, ada 2 orang tuh. Selang-seling gantian, jadi menjelang berbuka puasa simaan. Jadi mereka simaan itu begini, mereka membaca tanpa mushaf. Jadi kita yang nyimak gitu. Ya kayak setoran hafalan gitu, ya.
Tahun ini nggak ada. Insya Allah nanti kapan-kapan. Nah, kalau kapan puasa tulib usulnya ada aja walaupun lihat mushaf gitu ya, nggak masalah. Baik, tapi Ramadan tahun inilah kita sangat bersyukur ya, karena tidak seperti 2 tahun yang kemarin dibatasi. Ya, sekarang insya Allah kita bisa merayakan Ramadan dengan penuh sukacita. Ya. Kita bisa memaksimalkan ibadah Ramadan dengan ihtisaban. Ya. Man shoma Ramadana ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, yang mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir lagi, ya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.